berbagai makna di balik tanda-tanda yang ada. Dan malam hari ini kita kehadiran sosok yang sebenarnya sudah lama kita tunggu. Pak Anies Mata, selamat malam, Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Kita sudah tunggu cukup lama, tapi baru sekarang bisa muncul. Ini bukan karena sudah menang 2 pilkada kan, baru bisa muncul kan? Iya. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Anda kelihatan lebih apa istilahnya? Sumringah. Sumringah. Atau tidak bisa dibedakan yang mana pembawa acara yang sesungguhnya antara Anda berdua. Sama gantengnya soalnya. Apakah memang suasana hati Anda merasakan itu dibandingkan masa-masa sebelumnya, masa-masa sebelum ini? Yang pasti adrenalin saya turun. Adrenalin turun. Wah, nggak bagus buat PKS dong. Karena target besar saya yang paling dekat sudah selesai. Jadi stres beratnya selesai sudah. Oke. Tapi apakah yakin kemenangan PKS di Sumut dan di Jawa Barat, pemilu kada yang dimenangkan oleh Aher di Jawa Barat dan Gatot di Sumatera Utara adalah sekaligus kemenangan PKS? Padahal kita tahu pemilih dalam pemilu kada tidak memilih partai tapi memilih sosok. Mungkin pertanyaannya juga bisa dibalik. Seandainya kami kalah di situ, penjelasannya seperti apa gitu? Pasti Anda akan bilang, oh ini karena dampak dari prahara tersebut. Okay. Begitu juga sebaliknya, karena kami menang, artinya kami bisa menghalau dampak dari prahara tersebut. Kita akan bicara lebih panjang tentang itu juga dengan bapak-bapak kita, ada Prof. Hamdi Muluk dan Bang Effendi Ghazali. Tapi sebelumnya mari kita lihat bagaimana saat seorang Anies Mata berada dalam puncak kapasitas adrenalin yang penuh katanya tadi. Kita saksikan yang ini dulu. Yang dihadapi oleh PKS hari ini adalah sebuah konspirasi besar yang bertujuan ingin menghancurkan partai ini. Dan menurut saya peristiwa besar ini insya Allah akan menjadi hentakan sejarah yang membangunkan macan tidur PKS. Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan sebuah isyarat besar kepada kita semuanya, bahwa ini adalah momentum pembenahan diri sekaligus merupakan momentum kebangkitan PKS. Rekan-rekan sekalian, tentu saja ini adalah tugas besar yang harus saya emban bersama seluruh pengurus PKS. Saya tahu ini bukan hari-hari yang mudah yang akan kita lalui, tapi kita pasti bisa melaluinya insya Allah. Anda masih ingat Anda berkata-kata itu? Iya. Dan waktu itu apa sih yang Anda rasakan? Ada sedikit nada yang tercekat dalam suara Anda. Benar Anda merasa dizolimi waktu itu? Jadi itu perasaannya campur aduk ya. Karena peristiwa itu terjadi dan saya ada di samping Pak Lutfi. Dari awal peristiwa sampai akhir ya. Sampai beliau dibawa ke KPK. Dan hari-hari selanjutnya, besoknya ketika kami rapat dan seterusnya. Jadi ada kemarahan, ada kekecewaan. Marah kepada siapa? Kecewa kepada siapa? Apa? Dalam situasi seperti itu Anda mungkin tidak pernah tahu kepada siapa kita marah. Kadang-kadang kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan seterusnya. Tapi kira-kira itu perasaan yang berkecamuk. Kemarahan, kekecewaan, dan seterusnya. Dan kata konspirasi itu adalah kata yang kuat sesungguhnya. Disampaikan kepada publik, dan tentu Anda tahu bahwa ini akan didengarkan oleh publik. Disampaikan dalam posisi resmi Anda sebagai presiden yang baru. Siapa yang melakukan konspirasi dan apa perlunya mereka melakukan konspirasi terhadap PKS? Jadi saya mau cerita asal muasal kata itu. Jadi itu peristiwanya kan Rabu malam ya. Dan Rabu malam itu kita langsung berangkat juga ke Lembang untuk rapat. Rapat itu dimulai pagi hari dan malamnya kita tidak tidur ya. Keputusan sudah diambil pada siang harinya itu, bahwa saya jadi presiden partai. Cuma akan kita deklarasikan hari Jumat siang. Setelah itu kita kembali ke Jakarta dan berkumpul dengan teman-teman tempat tentang apa yang harus saya katakan besok. Ya. Hari Jumat itu. Itu bawa kompromi juga? Bukan.
Saya hanya mendengarkan saran-saran dari teman-teman, apa yang sebaiknya besok saya katakan. Dari teman-teman pengurus, teman-teman media. Saya bahkan meminta satu tim untuk menulis rilis dia. Tapi malam itu saya tidak bisa tidur. Karena terpilih sebagai presiden. Satu, karena ini kan akan jadi awal yang merubah hidup saya dalam waktu yang lama gitu ya. Yang kedua, karena saya muncul di saat yang tidak lazim gitu. Ya kan? Konon kan kabarnya Anda sesungguhnya sempat digadang untuk menjadi presiden sebelumnya, tapi Anda menolak atau bagaimana ceritanya? Termasuk saat ini pun sebenarnya saya juga menolak, tapi karena ini perintah, ini harus dijalankan. Saya punya kebiasaan untuk selalu bersikap totalitas dalam segala hal. Begitu saya mengambil keputusan, saya tidak punya titik balik. Jadi malam itu saya tidak bisa tidur ketika teman-teman sudah balik semuanya. Jadi saya sholat. Setelah sholat saya belum bisa tidur juga. Saya masih berpikir, besok ini yang akan mendengarkan saya bicara siapa? Saya bicara kepada siapa sih besok itu? Dengan ekspresi seperti yang kita saksikan di layar. Besok ini saya bicara kepada siapa itu? Ada kader yang kecewa, bingung, marah, satu sisi ya. Mungkin juga ada orang pesta di sebelah sana ya. Itu bagian dari teori konspirasi tuh yang soal ada orang pesta tadi. Yes. Ya. Dan ada audiens di sebelah sana yang tidak tahu tentang pesta ini, tidak tahu juga tentang kemarahan yang ada di dalam di kader ini. Tapi pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, siapa yang paling ingin mendengarkan kalimat yang keluar dari saya? Orang yang sedang pesta, orang yang pengen tahu, dan kader yang marah. Saya kira kader. Ya. Karena menurut saya apa yang hilang dari mereka, satu, harapan. Yang kedua, pride kepada partainya. Dan yang lebih penting lagi adalah confident. Harapan, kebanggaan, dan kepercayaan diri itu kan semua adalah sumber energi yang membuat orang mau bergerak, bekerja. Kalau itu yang hilang, orang akan lumpuh. Jadi saya harus menemukan satu kata yang bisa menghadirkan itu kembali sesaat, seketika, dan memicu adrenalin mereka kembali untuk bekerja. Berarti kata konspirasi itu sesungguhnya adalah dimanufaktur oleh seorang Anies Mata, presiden. Ada unsur itu, tapi ada unsur fakta yang sebenarnya. Nah, kita dengarkan faktanya nanti. Bapak-bapak, saya sesungguhnya ingin mendengarkan apa yang ada di benak bapak-bapak sekalian, para panelis, tapi kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Gestur. Kami akan kembali sesaat lagi. Ini adalah kemenangan di tengah badai. Kira-kira itu ungkapan yang mewakili perasaan saya sebagai Presiden PKS dan perasaan hampir seluruh pengurus dan kader-kader PKS yang bekerja keras melakukan konsolidasi sejak terjadinya prahara beberapa waktu yang lalu sampai kita memenangkan Pilkada Jawa Barat ini. Antara persoalan di satu tempat dan persoalan di tempat yang lain. Dan karena itu kami anggap kepercayaan masyarakat Jawa Barat kepada kader PKS untuk memimpin Jawa Barat bersama Kang Deddy untuk yang kedua kalinya, kami anggap ini adalah satu kepercayaan kepada PKS bahwa PKS masih dipercaya oleh rakyat untuk memimpin. Baiklah, kita lanjutkan kembali Gestur. Saya mau beralih dulu ke bapak-bapak panelis. Siapa yang ingin menyampaikan tanggapan dulu atau? Silakan. Oh, silakan dulu. Iya, jadi kalau saya lihat tadi memang paling tidak sekarang Indonesia merasa bersyukur karena jumlahnya menjadi seri ya. Sebelumnya tokoh presiden yang memimpin partai itu ada Cak Imin dan AU gitu ya. Sekarang AU-nya kebetulan harus mundur sebentar, naik yang muda juga. Jadi keadaan seri lah dirau.
Tetapi yang satu ini ternyata agak mudah dipengaruhi situasi juga gitu. Jadi tadi waktu bicara tuh ada terbata-bata gitu ya. Walaupun pada bagian tertentu itu adalah kalau disebut tadi sesuatu yang di manufacture. Ya. Kalau dalam kami orang komunikasi politik, manufacturing consent. Jadi ada sesuatu yang dia sadari penting bagi kader, terutama kata-kata konspirasi akhirnya ya, dipilih ya. Tapi begitu diluncurkan kata-kata konspirasi, ini saya berusaha membuat adrenalin Anda naik malam ini, biar kader-kader yang lagi main media sosial juga ikut terlibat. Misalnya ada yang mengatakan ini, PKS sama dengan pernyataan konspirasi sebentar. Jadi bukan mengarah ke partainya, tapi hanya pernyataan konspirasi sebentar. Artinya sesudah diungkapkan, sorenya begitu muncul di Aneka Televisi, Anda mengalihkan Pak Ustadz, ya Pak Presiden, Anda mengalihkan tidak lagi ke konspirasinya, tapi sudah mengatakan jangan terpaku di situ, mari kita lihat ini. Nggak takut dianggap oleh orang betul-betul hanya sekedar memanfaatkan momen lalu nggak konsisten jadinya. Nggak takut gitu. Jadi gini, saya punya perumpamaan. Kami mungkin ada di tepi sumur. Oh, di tepi sumur ya? Oke. Tiba-tiba kita jatuh dalam sumur itu. Ini perumpamannya maut-maut semua ya, badai, macan tidur, di tepi sumur. Tapi ini lebih gampang dipahami. Iya. Di pinggir sumur. Mungkin karena saya terlalu dekat dengan sumur, gampang saya dijeblosin ke dalam. Oke. Iya kan? Ada orang lewat, saya gol sedikit, kita kejeblos ke dalam kan. Saya sadar waktu kita di dalam sumur itu, kita dijeblosin, tapi kita juga mungkin memberi peluang kepada orang untuk menjebloskan kita. Mungkin. Ya. Di antara dua keyakinan itu, saya mengambil dua kosakata. Satu kosakata konspirasi, dan kosakata yang menurut saya sama sekali tidak berhubungan. Taubat. Taubat nasional, ya. Jadi saya menyisakan ruang bahwa kami juga mungkin punya salah. Tapi ada orang menjebloskan Anda. Tapi bahwa kesalahan kami mungkin dimanfaatkan itu sangat mungkin. Apa saja mungkin dalam dunia. Tapi bahwa ada orang lain yang juga bersalah dalam konteks politik, makanya Anda memakai tobat nasional itu. Ya. Tobat Artinya nasional ke dalam. Bisa terjadi karena begini, kan bisa terjadi karena kelalaian, keteledoran, dan seterusnya kan. Akumulasi dari kerja-kerja rutin itu seringkali kan membuat kita kehilangan awareness kepada ancaman. Iya kan? Tiba-tiba kita tidak sadar, ternyata kita ada di tepi sumur dan disenggol orang, kita kejatuh. Ya, ini yang sini aja, bagian ini aja Alvito ya. Iya. Ini yang nyenggol ini pasti KPK dong ya. Atau siapa enggak, supaya agak jelas. Soalnya kan Anda berurusan pada hari-hari itu dengan KPK gitu. Walaupun kemudian Anda menjual manufacturing concern yang selanjutnya dengan mengatakan kami sangat percaya kepada KPK dan lain-lain. Saya tidak merujuk kepada satu institusi gitu lah. Karena kita semua juga percaya bahwa politisasi hukum itu kan barang umum di negeri kita. Sebagai sebuah fenomena kan. Tapi saya percaya kepada fakta begini. Ini partai-partai Islam kan. Kalau saya merujuk kepada partai Islam. Islam inklusif tapi ya? Iya, inklusif. Kalau saya merujuk kepada Quran, kita akan menemukan terlalu banyak kosakata konspirasi di dalam Quran itu. Dan itu memang diletakkan seluruhnya di dalam konteks proses-proses perjuangan, pergulatan antara nilai dan kekuasaan. Iya kan? Saya pakai perumpamaan sumur itu karena itu cerita Nabi Yusuf. Iya. Cuma saya juga yakin bahwa antara sumur dengan istana rada dekat. Oke. Makin jelas ini. Kita itu seperti menyambungkan titik-titik akhirnya menjadi gambar gitu. Dia bercerita tentang sumur dekat istana sebetulnya. Saya tadi mau jarak nanya dari sumur ke sumur yang dipakai. Sumur melambangkan apa gitu. Udah mulai kejawab dalam cerita Nabi Yusuf. Tapi begini, ada Effendi Ghazali menyatakan mention banyak sekali kontradiksi, tapi saya ingin menyambungkan sesuatu yang seiring sejalan. Anda sempat katakan juga mungkin kita melakukan kesalahan dan kita harus hati-hati, lain kali kita harus tidak boleh lalai, harus waspada, menjaga konsolidasi dan melakukan tobat nasional. Orang menangkap itu ketika Anda menyampaikan itu dalam konteks keterpilihan Anda sebagai presiden baru, bahwa apa yang terjadi dengan Lutfi Hasan memang karena kelalaian kesalahannya, dan karena itu kita harus melakukan tobat nasional sehingga kader-kader lain tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh presiden sebelumnya. Bagaimana pendapat Anda soal itu? Jadi begini, di dalam
situasi krusial seperti itu, jangan pernah mencari siapa yang salah. Kita mengakui bahwa mungkin ada kesalahan, tapi siapa yang salah itu jadi tidak penting buat kita di situ dalam situasi seperti itu. Karena yang lebih penting buat kita, buat saya secara pribadi dan siapapun yang jadi pemimpin, dia harus memilih apa yang harus diselamatkan dalam situasi seperti itu. Iya kan? Kan kita tidak menyelamatkan orang, tetapi saya menyelamatkan organisasi, institusi. Dan begitu saya bicara organisasi, saya bicara tentang sekumpulan orang yang ada di dalam organisasi itu. Jadi saya harus mengambil satu titik yang mempertemukan seluruh emosi orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Dan kata konspirasi. Itu saya mengambil dua kata itu. Saya memberikan ruang bahwa orang lain melakukan ini, tapi kita mungkin juga punya salah. Jadi konspirasi dan taubat itu adalah komitmen antara pembenahan dan sekaligus juga kebangkitan gitu loh. Ya, tapi ada yang menarik tadi. Sebenarnya saya mencatat ya. Jadi begini, ada yang mengatakan ke saya, bagaimanapun gestur seorang politisi itu mungkin dimanufaktur atau difabrikasi untuk tujuan-tujuan politik. Jadi tadi kita mengatakan, jadi bahkan orang mengatakan emosinya Ustadz Anies tadi itu belum tentu genuine. Tadi dengan menangis, tersekat, sangat emosional itu memang bagian dari dramaturgi politik yang harus ditampilkan untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Tapi saya secara psikologis ketika kita melihat tadi rangkaian hari Rabu, hari Kamis, banyak ketegangan ya, bahwa sebelumnya itu emosinya juga sudah campur aduk. Saya kira kita bisa mengerti juga, paling tidak perpaduan ini. Jadi kalau bahasa anak sekarang juga, nih Pak Ustadz juga sebelumnya sudah galau juga, ya. Tapi juga memang ada kebutuhan juga. Saya kira tidak bisa disalahkan juga. Bagaimanapun politik is about retorik kata orang. Retorika itu memang harus dibangun sedemikian rupa dengan sebuah dramaturgi, semakin menimbulkan kesan emosi yang kuat itu semakin jadi. Soekarno kalau orang dia pidato orang menjerit-jerit, apa salahnya kan? Jadi boleh dong, maksudnya dia Anda tadi lepas dari mau genuine atau tersekat-sekat yang dibuat, mau itu pun dimanufaktur pun ya, mau itu difabrikasi pun atau entah itu genuine, itu sah-sah saja begitu. Iya. Tapi begini, saya punya banyak rekaman ceramah ya. Baik waktu menulis, karena saya juga menulis ya. Maupun saya harus mengakui bahwa saya orang yang emosional. Tuh, tadi saya sudah sampaikan. Kalau saya mengenal dan kalau Anda membaca buku-buku saya ya, saya punya buku misalnya serial kepahlawanan ya. Yang kedua serial cinta itu loh. Saya di dalam diri saya part of myself gitu ya. Ada romantisme, ada heroisme, obsesif gitu ya. Ada juga heroisme seperti itu. Saya punya sisi itu di dalam diri saya dan saya tidak mengingkari itu. Saya dengan sengaja juga tidak ingin menghilangkannya semata-mata karena rasionalitas politik. Tapi boleh di sini nggak? Saya harus potong dulu. Kalau istana itu heroisme, romantisme atau apa itu? Ya itu betul. Nanti dijawab. Kami akan kembali sesaat lagi. Ini menarik, harus kita bahas secara khusus. Tetaplah bersama kami. Dari sumur ke istana ini. Ya, jadi tidak ada persoalan tambahan kuota impor itu tidak ada, ya. Jadi ya, oke, terima kasih ya. Gimana bang? Jadi bener abangnya barang ini bang? Enggak nih ya. Dari abang kamu bantah nih? Pemeriksaan biasa. Gimana bang? Nanti aja ya. Pertama, saya ucapkan terima kasih rekan-rekan wartawan. Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat kepada menjalankan roda organisasi dan memenangkan IKN pada 2014 nanti. Soal pemeriksaan etika yang saya tahu kita tunggu di pengadilan nanti. Pak, Januari ini satu tersangka sudah mengaku bahwa itu Bapak. Etika KPK kita tunggu di pengadilan. Iya, kita sudah bicara tentang kemenangan di 2 pemilu kada, tapi fakta dan realitas yang ada, tokoh-tokoh ini
masih tetap menjalani proses hukum. Apakah mereka masih tetap menjadi liabilities buat PKS dan PKS masih considered mereka sebagai pihak yang menjadi concern PKS dan harus dibela sampai titik darah penghabisan? Jadi ini kita harus membedakan ya. Kasus hukumnya kita lepas sebagai kasus hukum murni, ya kan? Tapi kan kita belajar juga dalam manajemen apa yang disebut dengan damage control management, ya kan? Dan itu yang kita lakukan sekarang ini di PKS, dan alhamdulillah saya bisa mengatakan bahwa dengan memenangi 2 pilkada yang besar ini ya, di Jawa Barat dan Sumatera Utara, dan dua-duanya adalah kader PKS, kami berhasil melakukan damage control itu tadi. Dan yang kedua, merebut kembali kepercayaan publik. Tapi selama Suswono, selama LHI masih terlihat di layar, orang tentu saja tidak salah kalau kemudian mengasosiasikannya terus kepada PKS. Tidak ada masalah dengan mengasosiasikan itu sekarang kepada PKS. Kita juga tidak bisa melarang. Tetapi saya tidak lagi melihat ada dampak yang signifikan. Tidak ada dampak signifikan? Ya. Oke. Sebab sekarang, begitu saya turun ke bawah bertemu dengan orang, yang saya temukan itu justru suasana yang terbalik gitu ya. Saya tidak sedang kampanye dengan cara begini ya, tetapi saya benar-benar merasakan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara ini kan ada berita dan ada framing dari para pengamat dan ada publik yang mendengarkan itu kan. Respon publik terhadap framing atau opini dari pengamat ini berbeda dengan yang kita bayangkan itu. Dan media. Ya, berbeda sama sekali itu loh. Tapi Anda tidak mungkin menemui orang sesering, secepat dan sebanyak media menemukan mereka. Artinya kan Anda menemukannya dengan satu persatu. Nah, apakah sudah ada misalnya penelusuran yang lebih? Contohnya begini Mas. Gimana? Kalau survei partai di Jawa Barat, kami nomor 3 sekarang. Survei partai di Sumatera Utara, kami nomor 3 sekarang itu. Dan ini semua bersamaan dengan. Tapi golputnya banyak juga ya? Mau golput berapapun itu sudah tidak signifikan. Ini sekarang bagian yang sama kira-kira ya, supaya jangan dibilang pengamat itu selalu beda dengan Ini saya mau ambil bagian yang sama. Banget sih jadi supaya ambil bagian yang sama. Kira-kira mudah-mudahan pemirsa dan kadernya melihat bahwa ini sama. Yaitu bahwa tadi terlihat dan diakui dalam beberapa hal emosional ya, dan kemudian mudah terpancing situasi itu murni dari kata-kata saya loh sebelum Anda mengaku Pak Ustadz. Nah pertanyaan saya adalah, orang seperti Anda mestinya kasihan kan sama Pak Lutfi Hasan? Ya kan? Iya dong, karena gampang tersentuh, gampang emosional gitu. Tetapi pernyataan Anda dengan kemudian mengatakan itu adalah urusan pribadi, itu kan bagi sebuah dunia yang penuh dengan romantisme tadi, heroisme, kemudian sebuah dunia yang penuh dengan perasaan tadi, itu kan nggak gampang sebetulnya mengucapkan itu. Apakah Anda ini berubah-ubah pada suatu saat menjadi bagian politisi dengan manufacturing consent tadi, tapi pada saat yang lain kalau malam hari Anda mestinya kasihan kan teman dekat Anda. Nggak, maksud saya pada saat tertentu tiba-tiba Anda bilang itu urusan pribadi para kader, kita maju terus misalnya. Nah ini sama nih, kalau dalam hal ini kita sama kan? Kita sama kan ini? Ini godaan yang hebat ini. Kita sama nih dalam pengamatan kita sama. Ini godaan yang hebat. Gimana perasaannya? Silakan Pak Ustadz. Saya mengalir bersama perasaan saya gitu ya. Dan saya tidak ingin politik ini menghancurkan sisi natural dari ini dalam diri saya. Saya dulu menulis puisi sebenarnya. Sampai sekarang juga masih. Saya senang dengan dunia itu ya. Karena dulu memang cita-cita saya itu pengen jadi seniman sebenarnya, bukan politisi. Tapi saya juga punya sisi lain yang sangat kontradiktif dengan sisi ini. Itu sisi rasionalitas. Semua pekerjaan saya sepanjang saya ada di partai ini, at least 15 tahun ini, itu menuntut saya bersikap sangat rasional. Di dalam dunia ini hampir-hampir kita tidak bisa memberi ruang kepada kenaifan emosional kita gitu loh. Dan saya tidak mengerti dengan cara bagaimana dua sisi ini berkumpul di dalam diri saya gitu loh. Tapi dia berkumpul saja atau suatu saat dia keluar sendiri-sendiri? Agak masalah tuh. Kadang-kadang dia keluar sendiri. Bisa jadi Jekyll and Hyde ya. Itu gimana Pak? Saya serahkan ke ahli psikologi. Gimana?
Kalau Ya. misalnya saya berikan contoh ya. Ya. Kalau background pendidikan saya itu hukum Islam. Ya, syariah ya. Syariah itu. Ya. Tetapi sisi yang saya paling concern di dalam sisi ini itu adalah logika, usul fikih namanya itu. Falsafah hukum. Ya, oke, ya. Jadi saya menyenangi sisi ini dan itu mendrive saya misalnya di partai itu dalam hal pengorganisasian, dalam hal penyusunan strategi kayak gitu tuh. Saya bisa menjadi sangat rasional walaupun saya punya sisi itu seperti itu. Ya. Tapi saya merasa bahwa dua kutub yang sangat ekstrim ini membuat saya lebih imbang. Ya. Balance. Panelis saling bertanya justru nih. Ini nggak bahaya tuh dianggap tidak konsisten? Ya, tidak juga. Jadi maksudnya begini, memang saya kira ini ketepatannya. Ketepatan kapan seseorang harus menampilkan yang tadi, sisi lebih rasionalnya, dan mana yang lebih... Berarti dia menjadi well organized politician. Ya, karena politician adalah orang yang betul-betul Harus terampil memanage emotion itu. Itu kata kuncinya di situ. Ya. Kalau politisi marah-marah, pukul-pukul orang, nggak akan sukses. Tapi Itu saya pasti. penasaran nih, saya harus tanyakan ini. Apakah kemudian dari pembicaraan kita di segmen ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Lutfi Hasan dan siapapun nanti yang mengikuti dia, kalaupun kita nggak pernah tahu proses hukum, adalah martir untuk ini teori PKS. konspirasi nih. Nggak. Pertanyaan tadi konspirasi. Apakah kemudian mereka menjadi martir untuk majunya jayanya PKS? Enggak, ada harus membedakan dua hal. Sisi hukumnya ini kan kita tidak bisa pastikan apakah beliau bersalah atau tidak. Oke, Karena itu kita memberi ruang untuk dua kemungkinan itu. Bisa benar, bisa salah. Sampai ada pembuktian akhir nanti di pengadilan. Ya. In the meantime, biarkan Yes. mereka sendiri melaksanakan Yes, apa yang... ini kita dikelola dengan cara yang terpisah. Gitu. Oke. Tetapi momentum di mana situasi ini terjadi, menurut saya, bisa kami balikan menjadi keuntungan buat PKS. Bagaimana keuntungan itu kita dengarkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Gestur. Anda sempat mengatakan bahwa ada keterlibatan Anies Mata yang meng-ACC bahwa dia pimpinan DPR bidang panja daerah atau bidang anggaran. Sejauh mana hilangnya 126 daerah penerima PPD, apakah memang sudah layaknya Anies Mata bertanggung jawab terkait aliran dana itu? Kalau sebenarnya kan kalau kasus ini kan fakta sidang juga sebenarnya sudah jelas, teman-teman wartawan juga sudah tahu gitu loh. Bahwa di fakta sidang itu juga jelas bahwa apa yang pernah saya sampaikan selama ini di media itu juga diamini oleh fakta sidang. Saya sampai detik ini menyampaikan apa yang pernah saya sampaikan dan saya masih konsisten menyampaikan. Bagaimana tanggapannya? Langsung saja. Ini yang teraktual yang disampaikan Wawode setelah pemeriksaan di KPK. Jadi waktu saya diperiksa di KPK, saya tanya penyidiknya, jadi fakta yang diajukan Wawode itu mana? Dia bilang nggak ada. Terus kenapa saya harus dipanggil? Kata penyidiknya, ya karena ini tekanan media luar biasa kuatnya, dan untuk memberikan klarifikasi kita perlu mengundang itu. Jadi Anda mau mengatakan bahwa memang Anda benar-benar tidak terlibat dalam apa yang dituduhkan Wawode? Walaupun Anda pimpinannya waktu itu? Kalau pimpinan kan Anda tahu sendiri peranan di DPR-nya kan. Kan itu kan cuma moderator. Seperti itu ya. Oke. Gitu. Selamat datang Pak Hanta Yuda. Ya, Mas Alvito. Akhirnya sampai juga. Anda mau protes tentang kemacetan DKI Jakarta, nanti ada episode khususnya. Tapi kita lanjutkan lagi. Saya tadi bertanya soal apakah kemudian Lutfi Hasan dan yang lain-lain barangkali akan menjadi martir buat PKS, dan karena saya menangkap itu, mereka menjalankan proses hukum secara pribadi dan dipisahkan dari partai. Anda katakan tidak. Tanggung jawab pribadi gitu kan. Dan ada sesuatu rencana di balik itu. Apa itu? Jadi saya mengatakan bahwa ini kami memisahkan ini sebagai sebuah persoalan pribadi, dikelola. Kita bantu tentu ya, tetapi kita pisahkan dulu supaya bahwa ini bukan persoalan organisasi. Gitu ya. Nah, itu kepentingannya keluar atau ke dalam? Ke dalam dan keluar, ke dalam dan keluar, dan itu kesepakatan kita semua. Saya ingin mengatakan ini bukan pendapat pribadi, ini cara kami mengelola masalah.
the way we do it, kira-kira ya. Kalau orang luar bilang agak kejam nggak apa-apa juga ya? Bagaimana? Agak kejam. Saya kira Karena levelnya ini presiden loh Pak Ustadz. Jadi maksud saya ini level seorang Mantan presiden dari partai, Tapi ya itu kan? mungkin bagian rasionalitas yang paling rasional. Rasionalitas tadi. Ya. jangan-jangan kami bisa dengan cara begitu bisa membantu lebih bagus. Gitu. Ya. Iya kan? Dan itu tapi Anda kita yakin harus itu berhasil? memisahkan dulu. Strategi itu berhasil. Iya, kita So kita far harus berhasil. memisahkan dulu gitu ya. Tapi sebagai orang yang tadi penuh dengan perasaan, Anda tetap membayangkan ya bahwa Bapak Otomatis itu dong. ada di tahanan sana Saya dan sekarang seakan ditinggalkan seorang diri. Setiap Maaf. kali ceramah ke daerah bertemu Selalu dengan membayangkan kader, itu. saya selalu mengatakan kepada mereka, kalimat pertama yang ingin saya ucapkan kepada saudara adalah salam cinta dari saya. Saya mencintai saudara semua. Yang kedua, salam cinta dari Ketua Majelis Syuro. Yang ketiga, salam cinta dari Ustadz Lutfi Hasan Ishak. Kita doakan semoga Allah memudahkan urusannya. Jadi kita mesti memisah-misahkan lapisan masalah ini kan banyak ya. Tapi menurut saya konteks di mana situasi ini terjadi bisa kami balikkan gitu ya. Sedemikian rupa sehingga efeknya malah positif bagi Partai. positif bagi partai gitu ya. Oke. Saya ingin mengkonfirmasi ke Anda, Bung Yuda. Hanta. Setujukah Anda dengan itu? Saya mungkin sudah sulit mau bicara apa, sudah banyak disampaikan oleh dua tokoh ini. Tapi yang menarik begini. Ini nggak karena jet lag naik ojek kan? Tapi yang menarik ya, saya kasih catatan secara general saja dari Pak Anies Mata ini satu. Saya melihat beliau dari tipologi pimpinannya ada kombinasi sebagai solidarity maker sekaligus sebagai administrator. Tadinya saya mengira sebagai mantan sekjen yang sejak berdiri partai ini sebagai administrator saja. Tapi ketika menyampaikan pidato berapi-api itu ternyata juga punya tipologi itu. Jadi menggunakan strategi retorik untuk menggelorakan semangat internalnya, kemudian menggunakan simbol-simbol identitas di internal juga. Jadi itu menarik satu catatan saya. Yang kedua, Pak Anies Mata dalam catatan saya kira bisa dikatakan dalam di internal PKS bisa menjadi juga semacam simbol bapak modernisasi dan transformasi partai ini. Yang saya kira orang yang paling terdepan yang ingin mentransformasi partai ini menjadi partai tengah, meskipun menghadapi arus yang sangat kuat. Yang kedua, simbol kedua juga simbol kemewahan. Yang dulunya partai ini terkenal dengan kesederhanaannya, terkenal dengan sebaliknya. Sekarang mungkin beliau tanpa sengaja juga menjadi simbol kemewahan. Jadi menurut saya Anies Mata yang menarik dulu melawan arus, hari ini dia menjadi arus utama di partai itu. Nah, catatan saya yang ketiga, yang menarik nanti ada kaitan dengan itu, Pak Anies Mata menjadi matahari, punya peran ganda saya kira, menjadi satelit bagi majelis tinggi ya. Kalau di Partai Demokrat, maka di PKS ada Majelis Syuro. Menjadi satelit, menerjemahkan kebijakan politik dari institusi atau struktur tertinggi di partai ini, tetapi di saat yang sama berperan sebagai matahari substitusi. Jadi menjadi matahari di internal partai, cuma beda dengan Anas. Anas menjadi matahari di tempat dan waktu yang kurang tepat. Sementara Anies Mata menjadi matahari di tempat dan waktu yang tepat, itu saja. Bedanya Lutfi Hasan Ishak dan Anas Baningrum, Lutfi Hasan Ishak itu menjadi pahlawan bagi partainya, maka Anas menjadi tanda petik perusak bagi partainya. Kenapa menjadi pahlawan? Tadi dari Pak Anies Mata saya kira ketika Lutfi Hasan Ishak melakukan itu ya, terlepas saya menggunakan perspektif internal, itu justru menjadi semacam korban politik. Menjadi katakanlah pahlawan bagi partai ini, karena itu agak sulit kita menggunakan logika eksternal untuk menilai. Itu kemudian juga apakah menjadi bagian dari manufacturing consent, manufacturing image ya, salah ke satunya dalam. itu. Dan keberhasilan Anies Mata, saya kira seorang Anies Mata adalah melakukan itu di pidatonya. Karena itu yang poin yang ingin saya katakan apa? Anies Mata menjadi presiden partai ini menghadapi turbulensi yang sangat kuat. Potensi menjadi tantangan berat sekaligus menjadi peluang bagi beliau. Potensi untuk menjadi tantangan, partai ini bisa kolab karena kondisi seperti ini, tetapi juga menjadi tantangan. Bisa jadi partai ini bisa melewatinya, dan pantas Anies Mata mendapat tiket wapres kalau partai ini mendapatkan suara sendiri. Ini Anda jadi kayak jurkamnya Anies Bukan. Mata. Poin yang ingin saya katakan apa? Sudah ada kemiripan dengan wapres yang lain. Jadi saya terkejut juga. Jadi poin penting yang positif di luar tadi. Jangannya registered member PKS, bukan? Poin-poin yang berbeda. Registered member PKS. Sekarang poin-poin yang berbeda dengan itu. Yang pertama, kemenangan yang dicapai apapun alasannya. Saya tahan dulu Bang, saya tahan dulu karena kita harus break. Oh iya. Tapi penasaran nanti bagian saya, kedua, mungkin itu yang positif harus dulu, Alvito. Kenapa? Yang positif itu dulu, nanti bagian kedua baru kita bicara. Oke. Proporsional.
Pertanyaan saya kemudian, sekali lagi pertanyaan saya karena saya tidak pernah melihat Ustadz Anies ini datang ke Guntur atau pejabat partai yang lain bertemu dengan LHI, menanggapi LHI dan kasus yang menimpanya. Bahkan beberapa hari setelah LHI masuk ke dalam, nyaris sulit kita mendapatkan kader yang mau berbicara tentang itu. Hanya ada beberapa. Apakah kemudian LHI adalah harga yang harus dibayar untuk kejayaan PKS? Tapi nanti dijawabnya, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, saya menunggu jawaban Anda sekali lagi. Saya persisten untuk bertanya ini dengan pertanyaan yang dimanufaktur juga soal LHI sebagai harga yang harus dibayar. Jadi kebijakan kami sejak awal, begitu beliau ditahan, setelah beberapa hari kemudian kita mengambil kebijakan bahwa semua pejabat partai dan termasuk fraksi juga tidak boleh mengunjungi beliau ya. Untuk menghindari bias dalam pemberitaan. Karena mengunjungi itu kan adalah hubungan kemanusiaan. Tapi hubungan kemanusiaan ini menjadi liabilities buat PKS. Bisa dimanfaatkan secara negatif yang merugikan PKS itu. Tapi kami ada understanding. Karena di PKS itu ini mungkin terjadi karena prinsip dasar perjuangan di PKS itu salah satunya adalah al-fardu juz'un minal strategiyah. Individu adalah bagian dari strategi dan bukan strategi yang merupakan bagian dari individu. Jadi kita tidak akan mungkin berharap LHI mengatakan bahwa ini adalah lembar pertama, saya akan membuka lembar-lembar selanjutnya. Tapi tetap apapun alasannya sampai pada saat ini saya membayangkan atau mungkin ada pemirsa lain yang membayangkan ini masih agak terlalu kejam. Karena membiarkan orang sendirian di tahanan sana begitu ya. Itu poin satu. Tapi lalu sudah dijawab tadi. Iya enggak apa-apa. Boleh kan terus menggoda ya. Enggak, menggoda. Persepsi itu bisa ada. Lalu yang kedua yang agak penting adalah memang ini walaupun disebut tadi menepis badai, mungkin bajai yang sudah berlalu, badainya belum. Karena ada kalimat-kalimat seperti ini kan di luar sana masih tetap ada kalimat yang mengatakan itu ya. PKS sama dengan macam-macam ya. Anda kan sudah biasa lah partai korupsi sapi gitu-gitu. Lalu ada juga yang mengatakan bahkan ketika bawang putih mahal sekarang menterinya dari PKS juga. Jadi artinya tugas Anda berat untuk itu. Ya. Bapak-bapak, kita sudah hampir di penghujung acara. Ziko kemudian dengan sangat baik memotret, nggak tahu lah, itu berdasarkan perspektifnya. Memotret seorang Anies Mata yang kita jadikan tamu di gestur malam hari ini. Alvito, saya paling takut lihat gambar-gambar begini. Karena kejadian selanjutnya waktu itu gitu. Enggak, ini berbeda. Ini apa nih Ziko? Bisa langsung bicara sama atas itu loh. Ini mungkin emang kayak sapi menepis sapi ya, politik sapi menepis sapi. Dan saya berharap Pak Anies Mata itu seperti Juan Mata. Jadi menepis kayak matador ya, terhadap ke sapi ini gitu. Itu banteng ya. Iya, jadi sapi banteng masih agak mirip lah ya. Tapi saya harap sih bukan hanya ini ya. Kita kan ada kepercayaan yang selalu dibangun terus dengan optimisme, senyum terus dan ada dan saya berharap ada keyakinan bahwa ini adalah politik yang baik, bukan konspirasi, bukan politik dagang sapi nanti pas Idul Adha banyak lagi usahanya kayak gitu, bukan kayak gitu. Tapi adalah goodwill gitu. Raging Bull gitu. Yang Raging Bull itu PKS maksudnya sekarang. Saya mau menuntas sedikit tadi. Saya poin penting tadi, Pak Anies Mata itu kuat di dalam sebenarnya. Tapi kelemahannya di luar. Kalau mau kuat partai ini eksternal, justru Zahid Nur Wahid pilihannya. Kenapa pada Anies Mata? Jadi justru banyak persoalan, misalnya ketika dipanggil di KPK. Jadi saya harus menetralisir yang tadi. Itulah yang menyebabkan. Itu yang menyebabkan saya kira secara kompatibilitas masuk dengan majelis tinggi, secara solidaritas bisa menjadi jangkar di internal, tapi elektabilitas keluarnya justru itu menjadi PR terbesar dari partai. Bisa jadi menjadi beban di partai. Untuk Wapres itu yang saya maksud apa? Karena ada kemiripan dengan Wapres yang lain. Muhammad Hatta, beliau seorang administrator, ada kemiripan. Kemudian dealmaker ada juga kemiripan dengan Yusuf Kala. Dan ketiga Pak Amzahas, yang istrinya lebih dari satu. Baik, Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya. Bapak Presiden, terima kasih atas waktunya. Kita akan melihat gestur-gestur yang akan diproduksi oleh Anies Mata
dalam masa-masa mendatang, dan kita akan undang lagi barangkali ketika ada gestur yang harus kita baca maknanya. Terima kasih. Insya Allah. Ini diterima, Ziko diberikan kepada dia. Ya. Sampai di sini gestur, kita akan jumpa minggu depan. Saya Alvito di Nova Genting. Yang terakhir yang saya katakan.